2 Korintus pasal 11. Paulus cemburu sebab Korintus menerima ajaran lain. Ayat 1, sekiranya kamu dapat bersabar dengan kebodohan saya sedikit lagi, tetapi sesungguhnya kamu sabar juga dengan saya. Karena saya cemburu kepadamu dengan cemburuan ilahi, karena saya telah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki, supaya saya dapat menghadapkan kamu sebagai seorang perawan kudus kepada Kristus. Tetapi saya takut, supaya jangan dengan cara apapun, pikiran-pikiranmu dirusakkan dari ketulusan yang ada di dalam Kristus, seperti si ular memperdayakan Hawa dengan tipu muslihatnya. Karena jika orang yang datang memberitakan Yesus yang lain, yang tidak kami beritakan, atau jika kamu menerima roh lain yang tidak pernah kamu terima, atau Injil yang lain yang tidak pernah kamu terima, kamu dapat bersabar dengan mereka. Karena saya menganggap, bahwa saya sedikit pun tidak kurang daripada rasul-rasul yang terutama itu. Tetapi meskipun saya tidak fasih dalam berkata-kata, namun tidak di dalam pengetahuan, bahkan di dalam segala perkara kami sudah nyata di antara kamu sekalian. Paulus melayani Korintus tanpa dibayar. Ayat 7, adakah saya telah berbuat dosa dengan merendahkan diri saya sendiri, supaya kamu dapat ditinggikan, sebab saya sudah mengabarkan Injil Allah kepadamu tanpa dibayar. Saya telah merampok jemaat-jemaat lain dengan menerima upah dari mereka, untuk dapat melayani kamu. Dan ketika saya ada bersama-sama dengan kamu dan dalam kekurangan, saya tidak menjadi beban kepada seorang pun, karena apa yang menjadi kekurangan saya, dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia, dan di dalam segala perkara saya telah menjaga diri saya supaya tidak menjadi beban bagi kamu, dan saya akan tetap berbuat demikian. Sebagaimana kebenaran Kristus ada di dalam diri saya, maka tidak ada seorang pun yang akan menghentikan saya dari kemegahan ini di daerah-daerah Akhaya. Mengapa? Sebab saya tidak mengasihi kamukah? Allah mengetahuinya. Paulus menyatakan rasul-rasul palsu yang melayani Korintus. Ayat 12, tetapi apa yang saya lakukan itu juga akan saya lakukan, supaya saya boleh memotong kesempatan dari mereka yang mencari kesempatan, sehingga di dalam hal-hal yang mereka megahkan, biarlah mereka kedapatan bermegah seperti kami juga. Karena orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, bekerja dengan tipu daya, mengubah dirinya menjadi rasul-rasul Kristus. Tidak mengherankan, karena Satan sendiri berubah bentuk menjadi malaikat terang. Sebab itu bukanlah suatu hal yang besar, jika pelayan-pelayannya juga berubah bentuk menjadi pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Saya katakan lagi, jangan seorang pun menganggap saya orang bodoh, tetapi jikalau sebaliknya pun, terimalah saya meskipun sebagai orang bodoh, supaya saya boleh memegahkan diri saya sedikit. Apa yang saya katakan, saya tidak katakan itu menurut Tuhan, tetapi seolah-olah orang bodoh, yang yakin untuk bermegah-megah. Melihat banyak orang bermegah-megah menurut daging, maka saya mau bermegah juga. Karena kamu suka bersabar dengan orang-orang bodoh, sebab kamu merasa dirimu bijak. Paulus membandingkan dirinya dengan rasul-rasul palsu. Ayat 20, karena kamu tetap bersabar, jika seorang memperhambakan kamu, jika seorang melahap kamu, jika orang mengambil dari kamu, jika seorang meninggikan dirinya sendiri, jika seorang menampar mukamu. Saya mengatakan dengan malu seolah-olah kami lemah, tetapi di dalam hal manapun orang berani, saya berkata dengan kebodohan, saya juga berani. Orang Ibranikah mereka, demikian juga saya. Orang Israelkah mereka, demikian juga saya. Keturunan Abrahamkah mereka, demikian juga saya. Pelayan-pelayan Kristuskah mereka, saya bicara seperti orang bodoh, saya lebih lagi, dalam bekerja, lebih banyak, dalam sesah melampaui batas, dalam penjara lebih sering, seringkali dalam bahaya maut. Penderitaan Paulus dalam pelayanan. Ayat 24, saya disesah oleh orang Yahudi 5 kali, setiap kali 40 cambukan kurang 1. 3 kali saya dipukul dengan tongkat, 1 kali saya dirajam, 3 kali saya menderita karam kapal, sehari semalam saya telah terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan sering dalam bahaya air,
bahaya perampokan, bahaya dari bangsa saya sendiri, bahaya dari orang-orang kafir, bahaya dalam kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di antara saudara-saudara palsu. Di dalam kelelahan dan kesakitan, kerap kali tidak tidur, di dalam kelaparan dan kehausan, seringkali berpuasa, di dalam kedinginan dan ketelanjangan. Di samping hal-hal yang dari luar, yang menekan saya setiap hari adalah pemeliharaan segala gereja-gereja. Siapa yang lemah, dan saya tidak lemah. Siapa yang tersontoh, dan saya tidak terbakar. Jikalau saya harus bermegah, maka saya akan bermegah dari hal-hal yang menyangkut kelemahan-kelemahan saya. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang terpuji untuk selama-lamanya, mengetahui bahwa saya tidak berdusta. Di Damsyik, gubernur yang dibawa Raja Aretas, menjaga kota Damsyik untuk menangkap saya. Dan melalui sebuah jendela di dalam sebuah keranjang, saya diturunkan menyusuri tembok dan luput dari tangannya.